Tak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa orang yang selama ini kita anggap tidak penting justru adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Hari itu, aku, seorang pria yang merasa sudah mencapai puncak kesuksesan, mengambil keputusan yang kukira tepat, memecat seorang pegawai tua yang kinerjanya dianggap menurun. Ia datang dengan baju lusuh, langkah gontai, dan tatapan yang seolah menyimpan cerita panjang yang tak pernah ingin ia ungkapkan. Saat kuberikan surat pemecatan itu, tangannya bergetar. Bibirnya berusaha tersenyum meski matanya jelas menahan sesuatu yang dalam. Aku tidak peduli. Bagiku, perusahaan harus terus maju dan orang-orang seperti dia hanyalah beban. Tapi beberapa jam kemudian, semuanya berubah. Saat aku hendak pulang, seorang perempuan tua menatapku tajam dan berkata dengan suara lirih namun menusuk, "Nak, lelaki yang kau pecat tadi, itu ayah kandungmu sendiri." Dunia seakan berhenti berputar. Nafasku tercekat. Ternyata aku baru saja membuang orang yang seharusnya paling kujaga. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang mungkin akan membuat hati kita terdiam sejenak, menahan rasa pilu yang muncul begitu dalam. Kisah tentang penyesalan, tentang cinta yang tak sempat terucapkan, dan tentang seorang anak yang terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa ada seseorang yang menunggu di belakang. Seseorang yang selama ini hanya ingin menyaksikan kebahagiaannya. Cerita ini bukan sekadar drama, tetapi cerminan dari kehidupan banyak orang di luar sana, bahwa terkadang tanpa sadar kita mengabaikan mereka yang paling mencintai kita. Sebelum kita mulai, aku ingin mengajak teman-teman untuk membantu channel ini agar bisa terus berkembang. Caranya sederhana, cukup subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah yang dapat membuka mata, menghangatkan hati, dan menjadi pengingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak, dan mari kita mulai ceritanya. Namaku Rendra. Di usia 32 tahun, aku sudah menjadi CEO sebuah perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Banyak media menulis tentangku sebagai anak muda berbakat, pengusaha visioner, bahkan ada yang menyebutku generasi emas bisnis digital. Semua itu membuatku semakin tenggelam dalam ambisi. Dalam pikiranku, kesuksesan adalah segalanya, dan siapapun yang tidak sejalan dengan kecepatan kerjaku akan kutinggalkan tanpa ampun. Di perusahaan, aku dikenal tegas, cepat mengambil keputusan, dan tidak pernah ragu memotong apapun yang dianggap menghambat. Bagiku, empati adalah hal yang bisa menyulitkan. Emosi hanya akan menahan langkah. Dan karena itulah, hari itu aku memutuskan untuk memanggil seorang pegawai yang sudah beberapa kali dilaporkan menurun kinerjanya. Seorang pria tua bernama Pak Surya. Ia telah bekerja di perusahaan sejak masa awal berdiri, bahkan sebelum aku menjadi CEO. Namun bagiku, masa lalu tidak penting jika tidak lagi memberi kontribusi. Ketika pintu ruanganku terbuka, Pak Surya masuk dengan langkah perlahan. Bajunya rapi, tetapi terlihat sudah lama. Rambutnya memutih, kulitnya mulai keriput, tetapi ada sesuatu pada tatapannya. Tatapan yang seolah ingin berbicara, namun menahan diri. "Silakan duduk, Pak Surya," ucapku dingin. Ia duduk dengan hati-hati, seperti takut kursi itu akan patah. "Maafkan saya, Pak Rendra. Belakangan ini kesehatan saya menurun, tapi saya janji
Saya akan berusaha. Tidak ada ruang untuk kesalahan di perusahaan ini. Saya harus membuat keputusan tegas. Wajahnya seketika pucat. Saya mengerti kalau itu yang terbaik, katanya lirih, meski jelas terdengar getir. Saat kuserahkan surat pemecatan itu, ia menerimanya dengan tangan yang bergetar. Bukan hanya sedih, ada sesuatu dalam matanya yang terasa familiar. Entah kenapa dadaku terasa sesak, tapi egoku terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia berdiri perlahan, menunduk sopan, lalu berkata, "Terima kasih atas kesempatan selama ini." Suaranya serak, hampir pecah. Aku hanya mengangguk tanpa ekspresi. Bagiku, ini bagian dari profesionalisme. Namun ketika pintu menutup dan aku kembali sendirian, entah mengapa ada rasa aneh yang tidak bisa aku pahami. Tapi aku mengabaikannya. Toh, menurutku, itu hanya efek dari hari yang melelahkan. Yang tidak aku tahu, keputusan yang aku anggap bijak itu adalah awal dari penyesalan terbesar dalam hidupku. Setelah rapat demi rapat selesai, sore itu aku berjalan menuju parkiran kantor dengan kepala penuh rencana bisnis. Langkahku cepat, pikiranku sibuk menghitung target, strategi pemasaran, dan rencana ekspansi. Semua terasa penting, lebih penting dari apapun. Namun, langkahku terhenti ketika pandanganku menangkap sosok yang sangat familiar. Di sudut parkiran, di sebuah bangku tua yang biasa dipakai karyawan menunggu ojek online, duduklah Pak Surya. Surat pemecatan itu masih tergenggam di tangannya, terlipat rapi seperti benda berharga yang justru mematahkan hatinya. Ia menunduk, memeluk tas kerjanya yang sudah usang. Sesekali ia mengusap wajahnya, seolah berusaha menyembunyikan emosi yang tidak ingin dilihat orang lain. Aku berdiri cukup jauh, berpura-pura sibuk dengan ponsel, tapi jujur saja, pemandangan itu membuat dadaku terasa berat. Seharusnya ia sudah pulang sejak tadi. Mengapa ia masih di sini? Menunggu siapa? Atau ia tidak punya keberanian untuk pulang membawa kabar buruk ini kepada keluarganya? Entahlah. Beberapa detik kemudian, seorang wanita tua datang tergopoh-gopoh menghampirinya. Rambutnya sebagian besar memutih, tubuhnya kurus, wajahnya menunjukkan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. "Yah, kamu nggak apa-apa?" Suara perempuan itu lembut, tetapi syarat kekhawatiran. Pak Surya tersenyum tipis, senyum yang berusaha terlihat tegar, namun gagal menyembunyikan kesedihan. "Tidak apa-apa, ayo pulang." Wanita itu membantu mengangkat tasnya. Tangan mereka saling menggenggam, penuh kehangatan. Sesuatu yang entah mengapa membuatku terpaku. Aku tidak tahu kenapa pemandangan itu terasa menusuk di hatiku. Ada sesuatu pada cara mereka saling menatap, semacam cinta yang sederhana, tulus, dan penuh kesabaran yang tidak pernah kulihat lagi dalam hidupku sejak lama. Saat mereka berjalan perlahan ke arah gerbang, aku sempat melihat wajah Pak Surya dari samping. Ada garis lelah, ada keriput, ada mata yang tampak menyimpan banyak cerita. Dan anehnya, ada bayangan samar dalam ingatanku. Seperti pernah melihat tatapan itu di suatu tempat bertahun-tahun lalu. Tapi pikiranku cepat membuang jauh-jauh perasaan asing itu. "Sudahlah, aku terlalu lelah," gumamku. Aku memasuki mobil dan menyalakan mesin, mencoba fokus kembali pada rencana-rencana besarku. Tapi, sepanjang perjalanan pulang, wajah pegawai tua itu terus muncul di pikiranku. Mengapa? Aku sendiri tidak tahu. Sesampainya di rumah, suasana semakin sunyi dari biasanya. Entah mengapa keheningan itu terasa menekan. Aku duduk di sofa, memejamkan mata, berusaha melupakan semuanya. Namun, malam itu, sebelum aku sempat tertidur, teleponku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya kupikir itu spam, tapi entah kenapa aku merasa harus menjawabnya. Dan ketika suara di seberang mengucapkan kalimat pertamanya,
Seketika darahku terasa berhenti mengalir. Telepon itu bukan sekedar panggilan biasa. Itu adalah awal dari terbongkarnya masa lalu yang selama ini terkubur rapat. Masa lalu yang akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Telepon itu masih berdering di kepalaku, bahkan setelah aku menekan tombol jawab. Dari seberang, terdengar suara seorang wanita tua yang bergetar, namun penuh ketulusan. "Halo, ini Rendra, putranya Bu Ratna kan?" Katanya pelan. Aku terdiam sejenak, bingung sekaligus curiga. "Iya, benar. Maaf, ini siapa?" "Saya Sari, tetangga ibumu dulu saat kalian masih tinggal di kampung." Hatiku langsung mengencang. Nama itu samar-samar mengingatkanku pada masa kecil, pada rumah tua beratap seng, pada suara lonceng es krim di sore hari, dan pada seorang pria yang samar wajahnya. Ayahku. "Kenapa, Bu?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Nak, tentang ayahmu." Kata ayah itu membuatku merinding. Sejak kecil, ibu selalu mengatakan bahwa ayah telah pergi meninggalkan kami. Tak ada kabar, tak pernah kembali, dan aku pun tumbuh dengan rasa marah yang disimpan rapat-rapat terhadap sosok yang bahkan tak kuingat wajahnya. "Nak, tolong datang ke rumah sakit kota sekarang, sebelum terlambat," ucapnya lagi. Suaranya terdengar seperti seseorang yang menahan sesuatu di dadanya terlalu lama. Tanpa pikir panjang, aku mengambil kunci mobil dan melaju cepat menuju rumah sakit. Sepanjang jalan pikiranku kacau. Entah kenapa, malam itu jalanan terasa lebih panjang, lebih sunyi, dan lebih dingin. Saat sampai di pintu IGD, Bu Sari menyambutku dengan wajah penuh kelelahan. Perempuan itu tampak jauh lebih tua dari bayanganku. "Terima kasih sudah datang, Nak," katanya sambil menggenggam tanganku. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia menarik nafas panjang, lalu menunjuk ke salah satu ruangan. "Dia ada di dalam, Pak Surya." Jantungku seperti berhenti berdetak. "Apa? Bapak bilang Pak Surya? Pegawai tua di kantorku?" Bu Sari mengangguk perlahan. Aku melangkah masuk dengan tubuh gemetar. Dan saat tirai ruangan terbuka, mataku langsung berkaca-kaca tanpa alasan. Di sana, terbaring lemah di ranjang rumah sakit, pria yang tadi pagi ku pecat tanpa ampun. Wajahnya pucat, oksigen menempel di hidungnya, dan tangannya yang keriput terkulai lemah di samping tubuhnya. Aku menutup mulutku, menahan nafas yang tiba-tiba terasa berat. Tidak mungkin. Bu Sari berdiri di belakangku, lalu mulai menjelaskan semuanya. "Nak, dia tidak pernah meninggalkan kalian. Justru dia mencari kalian bertahun-tahun. Waktu itu dia sakit keras, tidak punya pekerjaan tetap, dan tidak ingin membebani ibumu. Ibumu yang memilih untuk pergi, bukan dia." Dunia seolah berputar tak karuan. Ruangan itu terasa semakin sempit. Udara seperti hilang. Aku tidak pernah tahu." Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Bu Sari melanjutkan, "Dia bekerja diam-diam di perusahaanmu karena ingin melihatmu dari jauh. Dia tidak ingin merusak hidupmu. Katanya, dia bangga sekali kamu bisa sukses tanpa bantuannya." Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada pisau manapun. Ayahku memperhatikanku dari kejauhan. Ayahku bekerja keras meski tubuhnya sudah melemah. Ayahku tetap mencintaiku bahkan saat aku mengabaikannya. Air mataku jatuh untuk pertama kalinya malam itu.
Dan saat ku pandangi wajahnya yang lemah, aku sadar tatapan familiar yang kulihat di kantorku tadi bukanlah kebetulan. Aku duduk di samping ranjang rumah sakit itu, menatap wajah seorang pria yang ternyata memiliki hubungan paling sakral dalam hidupku. Wajah yang dulu mungkin sering menggendongku, mengajarkanku berjalan atau menatapku dengan bangga, kini terlihat begitu rapuh. Napasnya naik turun perlahan, seolah setiap helaan adalah perjuangan panjang. Tanganku gemetar saat menyentuh punggung tangannya. Kulitnya dingin, penuh keriput, dan terasa sangat jauh dari memori samar masa kecilku. Dalam hati aku berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Bu Sari duduk di kursi sebelahku, menatapku penuh iba. Nah, ayahmu selalu bangga padamu. Dia sering cerita ke kami, tetangganya dulu. Dia simpan semua berita tentangmu, cetakan artikel, foto-foto dari internet, tapi dia tidak pernah ingin mengganggumu. Aku hanya menunduk. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti hantaman bertubi-tubi. Kalau dia bangga, kenapa dia tidak muncul? Kenapa dia tidak pernah mencoba bicara denganku? Suaraku meninggi, bukan marah pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Bu Sari menatapku dalam-dalam. Nah, dia mencoba banyak kali, tapi setiap kali dia datang ke rumah dulu setelah ibumu pergi, ibumu selalu mengusirnya. Dia tidak ingin kamu melihat ayahmu dalam kondisi miskin, sakit, dan tidak berdaya. Ibumu takut kamu membencinya kalau tahu kebenarannya. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Jadi selama ini aku hidup dengan cerita yang salah. Aku membenci seseorang yang sebenarnya justru paling mencintaiku. Bu Sari mengusap bahunya yang rentah. Katanya, kalau kamu melihatnya sebagai pegawai biasa, kamu tidak akan terbebani, dan dia bisa melihatmu tumbuh sebagai pemimpin dari jauh. Dadaku terasa seperti diremas. Bayangan pagi itu kembali terputar dengan jelas. Tatapannya yang berkaca-kaca, langkahnya yang pelan, tangan yang menggenggam surat pemecatan, dan aku yang dengan sombongnya menganggap tatapan itu hanyalah kelemahan. Aku memecat ayahku sendiri. Ucapku pelan. Bu Sari mengangguk, lalu meletakkan tangannya di bahuku. Dia tidak pernah menyalahkanmu, nak. Dia bilang kamu tidak tahu apa-apa, dan itu bukan salahmu. Air mataku kembali jatuh. Bagaimana mungkin seseorang yang kusakiti begitu dalam masih bisa memaafkanku? Tiba-tiba tubuh ayahku bergerak sedikit. Matanya yang tadi terpejam perlahan membuka, meski hanya setengah. Aku langsung mendekat. Ayah dengar saya? Tanyaku sambil menggenggam tangannya erat. Ayah memaksakan senyum kecil, senyum yang penuh kehangatan, senyum yang membuat hatiku runtuh seketika. Rendra, suaranya serak, hampir tidak keluar. Aku menangis tanpa malu. Ayah, maafkan saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Tidak apa, ayah senang, kamu sudah jadi orang hebat. Suara itu membuat seluruh diriku gemetar. Betapa lemahnya suaranya, namun begitu besar cintanya. Ayah tidak meninggalkan kamu. Ayah hanya ingin kamu hidup lebih baik. Tambahnya pelan. Tangisku pecah. Itulah pertama kalinya aku benar-benar menyadari betapa besar pengorbanannya, betapa kerasnya ia berusaha bertahan hidup hanya agar bisa melihatku dari jauh. Namun saat aku ingin terus berbicara, ayahku menutup matanya kembali. Napasnya menjadi semakin pelan. Perawat masuk dan memeriksa kondisinya. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah serius. Ayah Anda harus diobservasi lebih lanjut. Kondisinya kritis. Aku mematung. Kata kritis itu menggema di kepalaku, membuatku ingin berteriak. Aku menggenggam tangan ayahku lebih kuat. Takut jika aku melepaskannya, aku akan kehilangan kesempatan terakhirku untuk menebus semuanya. Malam itu,
Aku duduk di samping ranjangnya, tidak bergeming sedikit pun. Dan di sanalah aku benar-benar merasa menjadi anak kecil yang ketakutan. Takut kehilangan sosok yang sebenarnya selama ini paling kurindukan. Malam itu terasa sangat panjang. Suara mesin medis di kamar rumah sakit berdetak pelan, seolah memberi tanda bahwa setiap detik sangat berharga. Aku duduk di samping ayah, menggenggam tangannya erat-erat, berharap kehangatan bisa mengalir kembali ke tubuhnya yang rapuh. Dalam diam, aku memperhatikan setiap detail wajahnya. Keriput di dahi, garis lelah di sekitar mata, dan bibirnya yang pucat. Semua itu bercerita tentang hidup yang penuh perjuangan. Aku semakin menyadari betapa bodohnya aku. Selama ini aku mengejar penghargaan dunia, tetapi mengabaikan sosok yang seharusnya paling kufahami dan kusayangi. Menjelang dini hari, ayah kembali membuka matanya pelan. "Ren, kamu masih di sini?" Aku mengangguk menahan air mata. "Tentu ya, saya di sini, dan saya nggak akan kemana-mana lagi." Ayah tersenyum tipis, senyum yang begitu lemah namun hangat. "Maafkan ayah, nak. Ayah nggak bisa jadi ayah yang sempurna." Aku menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu. Saya yang salah. Saya yang harus minta maaf. Saya bahkan tidak mengenal ayah sendiri." Suaraku pecah. Ayah menggerakkan tangannya dan menyentuh kepalaku pelan. Gerakan yang mungkin terlihat kecil, tapi terasa begitu besar untukku. "Yang penting sekarang kamu bahagia. Ayah sudah melihat kamu jadi orang baik. Itu cukup." Kata baik itu menusuk seperti belati. Karena saya sadar, aku belum benar-benar baik. Tidak pada ayahku, tidak pada masa lalu kami. "Ayah, kalau ayah sembuh, saya janji, saya akan membawa ayah pulang. Kita mulai dari awal, kita..." Suaraku terhenti karena ayah menggeleng pelan. "Nak, ayah mungkin tidak akan lama. Tapi ayah pergi dengan tenang, karena bisa lihat kamu, bisa dengar suara kamu." Aku tidak kuat lagi menahan tangis. "Jangan ngomong begitu ya, tolong bertahan." Namun justru di saat itulah ayah tersenyum paling tulus. Senyum yang seolah merangkum seluruh cinta yang tidak pernah ia sempat ucapkan. Beberapa detik kemudian, alarm mesin jantung tiba-tiba berbunyi keras. Perawat dan dokter berlari masuk. Aku terdorong ke samping, tapi mataku tak lepas dari tubuh ayah yang mulai melemah. "Pak, tekanan turun, siapkan alatnya," seru dokter. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar hebat. "Ayah, ayah, tolong bangun!" Teriakanku menggema, namun ayah tidak merespons. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter berhenti melakukan tindakan. Ia menunduk pelan dan menghela nafas panjang. "Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik." Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku terjatuh ke lantai, memeluk tubuh ayah yang kini terbaring tanpa nyawa. "Ya, jangan pergi. Saya belum sempat menembus apa-apa." Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Aku menangis seperti anak kecil yang baru kehilangan seluruh dunianya. Di tengah tangisan itu, Bu Sari memeluk bahuku dari belakang. "Nak, ayahmu pergi dengan bangga. Dia bahagia bisa melihatmu sebelum menutup matanya." Aku menggeleng, air mata terus jatuh. "Tapi saya tidak sempat berkata saya sayang ayah." Bu Sari tersenyum sedih. "Dia tahu bahkan sebelum kamu mengatakannya." Malam itu aku belajar satu hal yang takkan pernah kulupakan. Bahwa penyesalan terbesar bukanlah kehilangan seseorang, melainkan menyadari bahwa kita telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mencintai mereka saat mereka masih ada. Dan begitulah akhir dari kisah yang mengajarkan kita sesuatu yang sering kali terlambat kita sadari. Bahwa orang tua bukan sekadar sosok yang hadir di sekitar kita, tetapi mereka adalah alasan kita bisa berdiri pada hari ini. Mereka mungkin tak selalu pandai menunjukkan cinta dengan kata-kata. Mungkin juga tidak mampu memberi kemewahan atau hadiah-hadiah besar.
Tetapi kasih sayang mereka seringkali jauh lebih nyata daripada apapun yang bisa kita miliki di dunia ini. Melalui cerita ini, kita belajar bahwa kesibukan, ambisi, dan kemarahan sesaat dapat membutakan kita dari hal terpenting. Keberadaan orang-orang yang selalu mendoakan kita dalam diam. Terkadang tanpa kita sadari, kita menyinggung atau menyakiti mereka, padahal mereka hanya ingin tetap berada di samping kita. Dan penyesalan yang datang setelah kehilangan adalah penyesalan yang tak akan pernah bisa kita perbaiki. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih sering mendengar, lebih sering menatap mata mereka yang mencintai kita, dan lebih sering mengucapkan terima kasih sebelum semuanya terlambat. Jika hari ini orang tua kalian masih ada, peluk mereka. Tanyakan kabar mereka, jadilah alasan mereka tersenyum. Dan bila mereka telah tiada, doakan mereka dalam setiap sujud dan langkah kehidupan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga hari kalian penuh kehangatan dan semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih menghargai cinta yang sering hadir tanpa suara. Terima kasih.